konstan, kemudian metode moving average, metode exponential smoothing, metode Winters, moving average, dan sebagainya ya. Metode-metode itu kita sebut sebagai technical smoothing. Nah, bagian yang kedua ini kita akan bahas ARIMA. Kalau metode technical smoothing itu mengacu pada satu pola data. Satu ya. Entah itu linear, entah itu tren, entah itu seasonal, entah itu tren atau cyclical. Jadi ada 4 pola. Konstan, itu yang stabil. Kemudian cyclical, itu naik turun tapi tidak dipengaruhi oleh waktu. Seasonal, itu naik turunnya mengikuti waktu, mengikuti momen tertentu. Kemudian tren. Kecenderungan kalau ada misalnya tren sesuatu produk, maka permintaannya akan meningkat drastis. Demikian juga ketika trennya sudah habis, maka menurunnya juga drastis. Nah, itu adalah metode technical smoothing yang kemarin. Kalau yang sekarang, kita akan bahas metode Box-Jenkins, metode ARIMA. Baik, saya stop share ini. Presensinya sudah saya share di WA. Saya akan buka PowerPoint-nya. Berkaitan materi kita. ARIMA. Apa itu ARIMA? Nah, ARIMA itu merupakan kependekan dari Autoregressive Integrated Moving Average. Merupakan metode peramalan berdasarkan sintesa terhadap pola data historis. Tetap menggunakan data historis, tetapi data historisnya itu pola datanya tidak hanya satu yang dirunut, tapi ini bukan hanya satu pola ya, tetapi merupakan suatu kombinasi. Karena pola data yang kita kenal kemarin ada 4, maka bisa kombinasi 2, kombinasi 3, bahkan kombinasi 4 dari pola data itu. Kemudian yang berikutnya, sebagai pengantar, ini metode Box-Jenkins, ARIMA tidak mengasumsikan adanya pola data historis tertentu. Jadi dia tidak hanya mengambil salah satu saja, tertentu saja, tetapi yaitu merupakan kombinasi. Sebagaimana halnya metode-metode peramalan sebelumnya. Jadi bisa jadi ini seasonal, kemudian dilanjut dengan tren, dilanjut dengan konstan, dilanjut dengan cyclical, bisa jadi seperti itu. Sebuah model matematis dikatakan mirip data time series apabila kondisi ini terpenuhi. Jadi kita bisa modelkan matematis yang mungkin mirip ya ketika kita plotkan datanya. Ketika residu antara model peramalan data historis kecil. Jadi selisih. Kita bisa membuat modelnya matematis. Yang dikatakan mirip atau Fitwell. Data time series. Jadi modelnya bisa mirip dengan time series. Asal apa? Residunya. Artinya selisihnya. Itu kecil. Kemudian residu distribusi secara acak. Jadi kadang bagian tertentu itu di atas, kadang bagian tertentu adalah di bawahnya. Kadang bagian tertentu lebih, bagian tertentunya kurang. Acak. Tidak berurutan. Atas, kemudian atau bawah, atau atas bawah, terus seperti itu. Enggak, tapi acak. Kadang atas, bawah. Kemudian atas, bawah, 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 bawah. Atas, acak. Kemudian residu bersifat independen. Independen berarti tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Kemudian Box-Jenkins sini, model yang ditemukan oleh Box-Jenkins yang banyak digunakan adalah ARIMA. Apakah hanya ARIMA? Tidak. Ada ARIMA, ada ARMA, ada SARIMA, ada ARVIMA. Nah, itu metode Box-Jenkins.
ARIMA merupakan metode peramelan yang data yang bersifat stasioner. Nilai rata-rata tidak bergeser terhadap waktu. Jadi rata-ratanya itu tetap. Waktunya bulan depan, ya rata-ratanya tetap. Tahun depan, rata-ratanya tetap. Jadi nilai rata-ratanya tidak bergeser. Rata-rata ya, bukan data per periode. Kalau data per periode bisa naik turun. Tapi ketika dirata-ratakan, nah stagnan. Tidak bergeser terhadap waktu. Ini yang dimaksud dengan data stasioner. Kemudian metode ARIMA merupakan gabungan antara metode autoregressive dan moving average. Sesuai dengan namanya tadi, ARIMA. Autoregressive integrated moving average. Jadi ada integrasi antara autoregressive dengan moving average. Metode ini bersifat rekursif dalam hal menentukan model yang paling sesuai untuk sebuah data time series dengan cara membandingkan distribusi autokorelasi antara data dengan model teoritis. Bersifat rekursif itu artinya bisa maju mundur metodenya. Tidak harus bertahap terus. Misalnya kalau teori itu diselesaikan dari depan, nah atau dari belakang menuju ke depan, nah maju terus enggak. Tapi ini bersifat rekursif. Bisa membalik, enggak masalah. Rumusan Box-Jenkins di sini dari alurnya kita merumuskan model secara umum. Modelnya. Tiap data nanti akan memiliki rumus yang berbeda. Kemudian identifikasi model sementara. Kita buat modelnya sementara. Kemudian estimasi parameter dari model sementara. Apakah model memadai? Kemudian gunakan model untuk peramalan. Jadi ketika kita sudah membuat ini, menemukan suatu modelnya, perumusan model secara umum, PDQ-nya, kemudian identifikasi model, PDQ-nya kita ganti. Misalnya 000, 001, 101, 102, 201, dan seterusnya. Model, estimasi parameter dari model parameter. Model sementara, apakah model memadai? Model memadai ini ketika nanti kita lihat dari beberapa model itu kita akan bandingkan nilai galatnya atau nilai errornya yang paling kecil. Itu yang akan kita rekomendasikan. Nanti kita pilih gunakan model untuk peramalan. Chapter topik untuk Box-Jenkins di sini. Box-Jenkins model. Kemudian forecasting dengan autoregressive model. Kemudian forecasting dengan moving average model. Autoregressive integrated moving average. Ini ARIMA. Kemudian ada trend seasonality in time series. Ini adanya trend dan seasonal data. Data trend itu ketika lagi booming, meningkat terus, entah meningkatnya lurus atau membuat kurva lengkung. Atau ketika sudah tidak lagi ini terkenal, maka turunnya juga bisa turunnya garis lurus atau turunnya kurva lengkung. Nanti kita lihat gambarnya. Trend. Kemudian seasonal data, ini yang mengikuti musiman. Bisa mengikuti musim, bisa mengikuti event tertentu. Seasonal biasanya dikaitkan dengan musim. Misalnya kalau di negara kita musim hujan sama musim kemarau, dikaitkan itu. Kalau di negara 4 musim, ya dikaitkan 4 musim itu. Tetapi ya, apakah hanya musim? Tidak juga. Bisa jadi karena ini event tertentu. Kayak kemarin saya ceritakan kalau hari raya permintaan biskuit meningkat. Maka ketika tiap hari raya kok permintaan biskuit meningkat, itu kita bisa masukkan bahwa produk biskuit merupakan produk musiman. Karena tiap harinya meningkat. Atau misalnya ini, seragam sekolah.
atau tas atau buku. Tiap tahun ajaran baru permintaan meningkat. Tiap tahun ajaran baru meningkat. Ini permintaan meningkat dibandingkan waktu biasanya. Maka itu bisa kita masukkan juga dengan seasonal. Chapter summary. Ini data yang kita kenal sebelumnya. Stationary, konstan, trend, ini bisa naik atau turun. Seasonality, musiman, cyclical, naik turunnya tidak dipengaruhi waktu, tidak dipengaruhi event, dan sebagainya. Jadi naik turunnya ketika gilirannya naik aja. Gilirannya turun-turun. Tidak dipengaruhi waktu, tidak dipengaruhi oleh event. Kemudian, pola data yang kita kenal memang 4 ini. Tapi secara umum, di dunia real ini, data yang ditampilkan, data yang kita miliki biasanya kombinasi. Majority of the real world data show certain combination of the above pattern. Jadi merupakan kombinasi. Bisa 2, bisa 3, bisa 4 dari pola data itu. Dari pola data yang di atas ini. Bisa sesendiri dengan cyclical. Bisa sesendiri dengan seasonality, dan sebagainya. Jadi data di dunia ini umumnya, secara umum, itu adalah kombinasi. Walaupun ada perusahaan itu yang stationary ada, dia stabil sejak dulu sampai sekarang sampai besok, nah dia akan tetap stabil gitu. Ada juga yang trend, ada juga yang seasonality, ada juga cyclical, murni ya, artinya hanya satu pola data itu. Tetapi umumnya kebanyakan adalah kombinasi. Kemudian ini metode Bosch-Jenkin. Di samping ini technical smoothing teknik smoothing. Teknik smoothing itu yang dimaksud oleh Bosch-Jenkin adalah metode-metode sebelumnya. Karena metode ARIMA ini lebih baru dibandingkan metode-metode yang saya jelaskan kemarin, pertemuan kemarin. Jadi lebih baruan ARIMA ini. Nah, metode-metode yang sebelumnya itu oleh Bosch-Jenkin disebut dengan dikelompokkan dalam smoothing teknik. Yang baru ini nggak disebutkan masuk ke dalam kelompok apa. Dia hanya menyebutkan ini. Oleh karena itu saya bisa menyebutkan itu masuk dalam technical smoothing atau non-technical smoothing. Karena oleh Bosch-Jenkin yang metode yang ini, ARIMA, SARIMA, dan sebagainya itu tidak dikelompokkan dalam technical apa, tidak. Maka saya sebut aja non-technical smoothing. Jadi yang masuk technical smoothing yang kemarin, pertemuan kemarin, yang ini adalah non-technical smoothing. Jadi, maka digunakan Bosch-Jenkin method. Mengapa menggunakan ini metode Bosch-Jenkin? Saat menghadapi pola data yang sangat rumit, seperti kombinasi dari tren, musiman, siklus, acak, jadi kombinasi gitu, maka kita gunakan, lebih enak kita gunakan Bosch-Jenkin dibandingkan yang sebelumnya. Kalau metodenya kombinasi ya. Tetapi apakah harus seperti itu? Tidak juga. Ini kan suatu pendapat. Pendapatnya Bosch-Jenkin. Tapi kalau menurut pendapatnya metode-metode sebelumnya, ya tidak bisa. Oleh karena itu, ada kakak angkatan yang penelitian bandingkan antara metode ARIMA dengan metode tren. Ya nggak masalah. Karena tidak ada kesepakatan bahwa tidak boleh membandingkan metode ARIMA dengan di luar ARIMA. Nggak ada. Nggak ada tulisan yang lain seperti itu. Terus aja. Bisa jadi model tren, metode ini, technical smoothing, itu lebih bagus dibandingkan metode ARIMA. Bisa jadi. Tapi kasusnya kemarin kakak angkatan itu yang bagus ARIMA, Mas ya. Penelitiannya dari KP kalau nggak salah. Ya, dari KP. Bisa praktek.
Misalnya di sini, data yang bisa berupa kombinasi, misalnya data perusahaan. Ini data menghasilkan. Jadi data produksinya dari suatu perusahaan. Itu bisa jadi kombinasi. Peramalan harga saham bisa jadi merupakan suatu kombinasi. Nggak bisa kita tentukan satu pola data tertentu. Perkiraan penjualan, peramalan energi, arus lalu lintas suatu kota. Nggak bisa hanya mengikuti satu pola data. Ketika peramalan adalah satu-satunya tujuan model, kita gunakan Box-Jenkins, satu pembandingnya. Dan metode Box-Jenkins ini untuk meramalkan jangka pendek maupun panjang bisa diandalkan. Ya, cukup reliable, andal. Kita ambil contoh aja salah satu technical smoothing, kelemahannya. Yang satu yang kelihatan jelas adalah model rata-rata bergerak. Model rata-rata bergerak. Saya stop share dulu di sini. Saya pakai ini. Saya pakai Whiteboard. Misalnya saya ambil satu contoh rata-rata bergerak. Periode pertama ada datanya, 2 ada datanya, 3 datanya, 4 ada datanya, 5 datanya, 6 ada datanya, 7, 8, 9, 10. Ini data. Jadi permintaan real. Data. Permintaan real. Ada 10 misalnya, 10 data besarannya. Tidak saya tuliskan. Kemudian kan kita melakukan forecast. Forecasting. Misalnya kita gunakan rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak moving average 3 misalnya. Moving average 3. Rata-rata bergerak 3 periode. 3 periode. Maka datanya di sini ini belum muncul. Kemudian data sini ini juga belum muncul. Data di sini belum muncul juga. Baru dari 3 data real ini, 1, 2, 3, datanya, permintaannya berapa, periode 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa, kita jumlahkan 1, 2, 3 ini permintaannya, kita bagi dengan 3, maka kita meramalkan untuk di periode 4. Periode 4 baru bisa kita ramalkan. Ini berarti forecasting yang pertama. Dari 3 data, 1, 2, 3 ini. Kemudian, forecasting yang kedua, ini di periode 5. Dari data 2, 3, 4. Permintaan periode 2 berapa? Permintaan periode 3 berapa? 4 berapa? Baru kita memforecast yang ke 2. Ini forecast kita yang 2. Misalnya sudah sampai sini. Sampai F 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya sesuaikan aja lah. Ini forecast yang keempat, forecast yang kelima. Ini berarti forecast yang ke-11. Ini aja. Jadi yang di atasnya forecast 4, ini belum bisa kita hitung. Karena pada datanya masih 3. Kalau misalnya kita tentukan di periode kedua ini, nggak bisa forecast di sini. Karena data sebelumnya masih 2. Baru bisa di 4 ini. Karena apa? Ada 3 data yang bisa kita bagi rata. Moving average, rata-rata bertiga. Kemudian 5 bisa.
F11 ini bisa dari 8, permintaannya 8 berapa, dijumlahkan dengan permintaan 9, ditambahkan dengan permintaan 10. Kita bagi dengan 3. Ketemunya F11. Nah, bagaimana dengan F12? Maka kalau secara rumus nggak bisa kita hitung. Karena apa? Kita sudah mentok di sini belum ada data 11 ini. Baru ada forecast. Data realnya belum muncul, belum terjadi. Kalau F11 itu merupakan hasil dari data 8 ditambah data 9 ditambah data 10 dibagi 3. F11. Tapi F12, data 9 ditambah data 10 ditambah data 11 itu belum ada. Dibagi 3. Maka F-nya tambah lagi, nggak ada. Maka biasanya kalau di software, kalau menggunakan moving average, kalau periode kita itu banyak, yang nggak kita forecast, misalnya 5 data gitu, maka satu data mungkin beda. Kemudian data berikutnya relatif sama. Relatif sama. Padahal kalau kita ngitung manual nggak bisa, karena datanya sudah mentok. Habis di sini. Nah, ini salah satu. Apa? Yang memperlihatkan keunggulan dari forecast Arima. Kan di Arima di sini dia menyatakan bahwa handal untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Meramalkan 0 sampai 6 bulan atau 6 sampai 1,5 tahun. Interval kepercayaan untuk estimasi mudah dibuat. Ini sekarang kita bahas pola data, pattern, data masa lalu. Ini adalah model stasioner, konstan, mendatar, 5, sekian, terus periodenya ganti, tetap 5, sekian. 5, sekian ini. Nggak nyampe 5,5. Terus, walaupun ininya naik turun. Tetapi rata-ratanya kan tetap. Rata-ratanya stabil. Kayak sebelumnya saya cerita ini, warung makan, dia masak nasi dari 10 kg beras, maka nasi yang dimasak itu ajek. Ajek. Kalau ajek seperti ini, ajek ya ini misalnya dari 5 sekian kilo, kadang berlebih nasinya. Kalau titik ini berarti kurang, ada yang dikecewakan. Kalau titik ini ada lebih banyak yang dikecewakan. Kemudian turun, ini berarti sisa makanannya. Titik berikutnya sisa. Titik berikutnya berlebih. Sisa, berlebih, dan sebagainya. Maka ini kita ratakan. Maka data yang akan datang bagaimana? Ya ikut aja garis lurus. Itu. Ini stasioner. Kemudian yang kedua tren. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Tren itu ada yang garis lurus naik atau garis lurus turun. Ada yang membentuk kurva lengkung ke atas atau kurva lengkung yang menurun seiring waktu. Yang namanya tren. Yang namanya tren itu ketika memang sedang booming, sedang dicari-cari banyak orang, maka dia akan naik. Tetapi gilirannya ini masyarakat sudah jenuh. Masyarakat mulai bosan, maka permintaannya akan juga menurun. Menurun sampai seolah-olah nggak pernah terjadi kenaikan. Kemudian data berikutnya adalah
Maaf ya. Hmm. Saya lanjutkan lagi. Data ketiga adalah data seasonality. Naik turunnya ngikuti periode waktu tertentu atau ngikuti momen tertentu. Ini adalah seasonal, musiman. Permintaan jas hujan, permintaan payung cenderung seasonal. Kemudian yang ini adalah cyclical. Naik turunnya tidak terlalu dipengaruhi oleh waktu, tidak terlalu dipengaruhi oleh musim, tidak terlalu dipengaruhi oleh ini event atau kejadian tertentu, tidak terlalu dipengaruhi. Gilirannya naik-naik aja, turun-turun aja. Kalau toh bersamaan dengan momen tertentu, ya tidak selamanya sama seperti itu. Ini metode Box-Jenkins mengasumsikan bahwa untuk menggunakan metode Box-Jenkins, deret waktu harus stasioner. Deret waktunya di sini harus rata, stasioner, statis. Ide utama Box-Jenkins, setiap seri waktu stasioner dapat memprediksi masa depannya sendiri dari data masa lalu. Kalau ini sudah stasioner seperti ini, maka permintaan misalnya periode ke-86, walaupun ada naik turun, tapi relatif stasioner. Kalau kita biarkan naik turun, ya kadang posisi kita di atas. Tapi kadang-kala kita di bawah. Jadi lebih mudah ketika data itu stasioner. Seperti tadi saya cerita warung nasi, masak dari 10 kg beras, maka walaupun besok belum terjadi, kita bisa ini mendekatkan pada kepastian bahwa besok pun masaknya sama. Lusa pun masaknya sama. Karena apa? Beberapa saat yang lalu sama semua masaknya. 10 kg beras. Entah berlebih, entah kurang, masaknya tetap itu. Stasioner berarti bahwa tidak terdapat pertumbuhan atau penurunan.